udah jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan gosok gigi. Aduh. Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan. Shalom adik-adik, senang bertemu dengan kalian untuk hari ini. Walaupun kita masih tetap di rumah, kebaktian online tidak mengurangi rasa sukacita kita. Ayo kita nyanyikan, It's good to see you here with me. Kalau senang kalian bisa bersama-sama kebaktian. Oke, kita nyanyikan ya, It's good to see you here with me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Oke, senang bertemu dengan kalian walaupun tidak hadir bersama-sama di sini, tapi kita bisa bertemu di kebaktian online hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan, mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kebaktian ini boleh menjadi kebaktian yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita nyanyi sekali lagi ya. Rasa senang bisa bersama-sama dengan kalian. It's good to see you here. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Wah, senang sekali ya kita bersama-sama di kebaktian ini. Adik-adik, kita mau nyanyikan satu lagu ya. Satu lagu yang sudah lama kita kenal. Aku senang jadi anak Tuhan. Adik-adik senang jadi anak Tuhan? Yes,
senang jadi anak Tuhan loh. Sesenang jadi anak Tuhan, adik-adik juga senang jadi anak Tuhan. Mari kita nyanyikan, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak suka bohong, bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak suka bohong. Adik-adik, bohong dosa. Ya, kalau malas dosa enggak ya? Malas dosa, menyanyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kita mau nyanyi ya 2 kali. 1, bohongnya itu ganti sama males. Lalu yang keduanya nyontek. Adik-adik, nyontek dosa enggak ya? Dosa. Mencuri apa? Mencuri kerjaannya teman. Oke, kita mau nyanyi ya. Malas terus nyontek. Oke, kita nyanyi ya sama-sama. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak suka malas. Malas itu dosa. Malas itu dosa. Malas itu dosa. Malas itu dosa. Anak Tuhan tak suka malas. Sekarang nyontek ya. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak suka nyontek. Nyontek itu dosa. Nyontek itu dosa. Nyontek itu dosa. Nyontek itu dosa. Anak Tuhan tak suka nyontek. Oke, jadi anak Tuhan memang harus berani tampil beda. Orang lain nyontek? No, saya anak Tuhan tak suka nyontek. Orang lain suka bohong, kita tidak suka bohong. Orang lain kebanyakan suka apa lagi ya? Melawan orang tua. Kita berani tampil beda. Kita harus menjadi anak Tuhan yang berani tampil beda. Karena kita adalah anak Tuhan. Kita nyanyi ya. Berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda.
Aku berani tampil beda. Yes adik-adik, saat iblis merayu, menggoda, kadang-kadang kita bisa lemah. Tapi jangan lupa ada Tuhan yang beri kita kekuatan. Adik-adik, saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan persembahan. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mengirimkan celengan persembahan, kotak persembahannya, kaleng persembahan, mengirimkan ke gereja. Dan saatnya kini kita masukkan persembahan kita, boleh melalui kaleng yang disiapkan, boleh transfer, boleh melalui QR code. Semua berikan untuk kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Terlebih hati kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan bisa memberi kita kekuatan dan kita bisa bertumbuh subur. Kita nyanyikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Tuhan tolonglah aku. Adik-adik kita berdoa untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan kepada kami saat ini. Kami membawa sedikit persembahan. Tuhan kuduskan persembahan ini supaya dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan seru-seruan lagi karena apa? Karena kita akan bersama-sama lagi belajar firman Tuhan sekalipun kalian masih tetap di rumah ya. Nah, anak-anak, kalian tahu ini siapa? Betul, ini Pinocchio, si boneka kayu. Kalau kamu dengar kisah Pinocchio, kira-kira apa yang kamu ingat? Oh tentu banyak ya kan? Tapi biasanya kita ingat bagian tentang si Pinocchio yang berbohong. Ada yang ingat? Kalau Pinocchio berbohong, apa yang terjadi? Iya benar, hidungnya jadi panjang. Nah anak-anak, di Alkitab juga nih sebenarnya ada kisah tentang orang yang berbohong. Tapi hukumannya bukan hidungnya tambah panjang. Hukumannya jadi mati. Waduh ngeri ya. Karena itu hari ini Lause mau cerita Alkitab tentang Ananias dan Safira. Bahan Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat pertama sampai ke 11. Nah gimana ceritanya anak-anak? Mari kita dengarkan. Tapi sebelumnya mari kita masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak Tuhan mau mendengarkan cerita Alkitab. Tolong pimpin kami agar kami bisa serius dan bersungguh-sungguh mendengarkannya. Dan kami boleh menarik kebenaran di dalamnya. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak. Karena Roh Kudus memakai para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus untuk melayani, maka banyak orang jadi tertarik ingin menjadi murid
Tuhan Yesus. Akibatnya apa? Akibatnya pada waktu itu jemaat mula-mula semakin banyak jumlahnya. Mereka sehati dan saling tolong-menolong. Sehingga tidak ada yang kekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang memiliki rumah atau tanah itu menjualnya dan hasil penjualannya dibawa kepada para rasul. Untuk apa? Untuk dibagi-bagikan sesuai keperluan mereka. Nah, seperti yang dilakukan oleh seorang bernama Yusuf yang biasa disebut juga Barnabas. Dia adalah seorang keturunan Lewi dari Siprus. Ia menjual tanah miliknya, lalu uang penjualan itu ia bawa dan serahkan kepada para rasul sebagai persembahan. Wah, melihat hal itu semua jemaat, semua orang bersuka cita kepada Yusuf atas perbuatannya. Nah, setelah itu anak-anak, ternyata ada sepasang suami istri yang ingin juga diperlakukan seperti Yusuf oleh jemaat-jemaat. Mereka adalah Ananias dan Safira, istrinya. Karena itu sama seperti Yusuf, Ananias dan Safira juga menjual juga sebidang tanah kepunyaan mereka. Nah, uang dari penjualan itu sebagiannya ia simpan untuk diri sendiri, baru sisanya ia serahkan kepada rasul-rasul. Nah, anak-anak, ia lakukan itu dengan setahu istrinya. Jadi ia bilang ke rasul-rasul, udah jual tanahnya dan uangnya seluruhnya dipersembahkan. Padahal yang diberikan sebagian. Nah, ini masalahnya ya, dia berbohong. Nah, ketika Ananias datang menghadap para rasul untuk mempersembahkan uang itu, maka Petrus berkata kepadanya, Ananias, mengapa kau biarkan iblis menguasai hatimu sampai kau berdusta kepada Roh Allah dengan diam-diam menahan untuk dirimu sendiri sebagian dari uang penjualan tanah itu. Tanah itu engkau punya sebelum engkau menjualnya, dan sesudah tanah itu dijual pun uangnya masih engkau punya juga. Jadi mengapa ada maksud di dalam hatimu untuk berbuat yang seperti itu? Bukan manusia yang engkau dustai, tetapi Allah. Anak-anak, begitu Ananias mendengar kata-kata itu, ia jatuh lalu mati. Wah, semua orang yang mendengar tentang kejadian itu menjadi takut. Maka orang-orang muda datang membungkus mayat Ananias, lalu membawanya keluar untuk menguburkannya. Nah, kira-kira 3 jam kemudian, itu Safira, istrinya Ananias, masuk. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Petrus berkata kepada Safira, Safira, coba beritahukan kepadaku, apakah tanah yang engkau dan suamimu jual itu sebanyak ini harganya? Nah, Safira menjawab, betul, itu harganya. Lalu Petrus berkata kepada Safira, Safira, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga ke luar. Anak-anak, saat itu juga Safira itu jatuh juga dan mati di depan Petrus. Dan waktu orang-orang muda itu masuk, mereka menemukan Safira sudah mati. Lalu mereka membawa mayatnya keluar dan menguburkannya di samping kuburan Ananias suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Anak-anak, demikian kisah tentang Ananias dan Safira yang dihukum Tuhan karena berbohong. Dan hukumannya ngeri, bukan? Sampai mati. Anak-anak, ini menunjukkan betapa Tuhan begitu membenci kebohongan. Kebohongan adalah dosa yang serius di hadapan Tuhan. Karena kebohongan dapat menghancurkan hidup kita, kebohongan dapat menyakiti diri kita, menyakiti orang lain, dan terutama menyakiti hati Tuhan. Anak-anak,
Kenapa sih Tuhan menghukum Ananias dan Safira begitu keras? Selain karena memang berbohong, itu berdosa anak-anak. Juga karena mereka ketika berbohong, mereka menjadi contoh yang buruk bagi jemaat mula-mula yang sehati sepikir, yang saling tolong menolong. Tindakan mereka akan ditiru. Akibatnya apa? Dapat menyebabkan kekacauan di tengah jemaat yang baru berkembang. Nah, anak-anak, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan kita? Mungkin kita pernah melakukan dosa berbohong juga kan? Atau melakukan hal yang ngomong atau melakukan hal yang tidak sebenarnya. Apakah anak-anak memiliki kebohongan yang selama ini kamu rahasiakan? Ingat cerita ini. Tuhan tidak suka sama kebohongan. Karena itu apa yang harus kita lakukan kalau kita jatuh dalam dosa kebohongan? Yang harus kita lakukan segera datanglah pada Tuhan, minta ampun dan akui dosa kita. Kenapa demikian? Karena meskipun Tuhan sangat membenci dosa, Tuhan sangat membenci kebohongan, namun ingat kasih-Nya kepada kita lebih besar lagi. Ia mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengalahkan kuasa dosa. Bila kita melakukan kebohongan, kita dapat datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Jika kita jujur dan mau mengakui kesalahan kita, maka Dia akan mengampuni kita. Nah, setelah itu jangan ulang lagi, belajarlah menjadi orang yang jujur. Jangan menjadi anak yang suka berbohong. Mari kita belajar menjadi anak yang jujur. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Nah anak-anak, demikian cerita kita mengenai Ananias dan Safira. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, tiba saatnya bagi kita untuk menghafal ayat hafalan. Nah, ayat hafalan minggu ini terambil dari Amsal pasal 12 ayat 22. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Nah anak-anak, cerita Lause untuk minggu ini sudah sampai di sini. Mari simpan firman Tuhan yang tadi kita dengar, bukan di telinga saja, tapi simpan di hati dan kita belajar untuk melakukan yang diperintahkan Tuhan. Ayo sebelum berpisah kita masuk dalam doa penutup dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kiranya kami belajar untuk menjadi anak yang jujur dan tidak suka berbohong. Tolong bantu kami Tuhan, agar kami menjadi anak yang jujur. Dan kami juga mohon ampun kalau selama ini kami telah melakukan dosa kebohongan ini. Kiranya sekali lagi Tuhan yang mengampuni dosa kami dan menolong kami untuk belajar menjadi anak-anak yang jujur. Pulihkan kami dan jagai kami Tuhan, khususnya dari pandemi COVID ini. Jadikan kami terus sehat-sehat terus Tuhan. Keluarga kami juga sehat-sehat terus. Berkati orang tua kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, firman Tuhan sudah kita dengar. Wah luar biasa ya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Kita nyanyi ya, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Awas, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah
jangan berbuat jahat. Awas, Tuhan melihat. Oke, adik-adik, saatnya kita mau menerima doa berkat. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Ya, adik-adik, kita tiba di penghujung kebaktian kita ya. Kita mau tutup kebaktian ini, kita mau nyanyi Mata Tuhan Melihat, supaya kita ingat ya, mata Tuhan selalu melihat apa yang kita buat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Awas, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Awas, Tuhan melihat. Oke adik-adik, sampai di sini kebaktian kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Upon you and give you peace.